Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan kembali melanjutkan proses pembungaan pembuahan pada tanaman alpukat. Jadi hari ini tepatnya 2 minggu setelah kita aplikasikan pupuk spray MKP, dan kembali hari ini kita akan melanjutkan pemupukan spray kembali lewat daun. Jadi ini total 1 bulan setelah aplikasi pupuk yang kita berikan. Tampaknya memang sudah ada tanda-tanda mau terubus bunga, dan di sini ada yang sudah terubus namun belum banyak. Jadi kalau melihat kondisi pertumbuhannya, memang alpukat ini tidak lama lagi akan terubus bunga secara serempak. Tentunya dengan rangkaian pemupukan yang akan terus kita lanjutkan. Sini ada pohon Hawaii. Kemudian di sini lokal juga yang kerebet. Di atas sana sepertinya sudah mulai tumbuh kuncup bunganya. Hari ini kita akan merolling MKP dengan pupuk Gandasil B untuk memacu pertumbuhan bunganya. Mungkin langsung saja kita akan ke lokasi peracikan pupuknya seperti apa. Hari ini kita masih fokus dengan ini, pengendalian bercak daun seperti ini, karena setelah kita aplikasi skor 2 minggu yang lalu, tampaknya memang belum begitu ada perubahan yang mencolok. Dan kembali hari ini juga kita akan masih fokus dengan pengendalian bercak daunnya. Jadi nanti kalau sudah ada gejala penyembuhan, nanti pucuk baru yang terubus itu tidak akan ada lagi gejala bercaknya. Jadi sangat jelas sekali ketika ada tanda-tanda penyembuhan. Namun hari ini kita akan merolling fungisida skornya dengan jenis fungisida sistemik juga, yaitu fungisida Amistar Top. Oke, jelas. Di situ juga tampak sudah ada terubus bunga, namun masih belum ramai. Jadi insya Allah kalau prediksi ini sekitar paling lama 1 bulan ke depan, alpukat ini akan segera terubus bunga dengan serempak. Ya, ini kita akan meracik komposisi fungisida dan pupuknya. Itu Amistar Top kita butuh 200 ml. Jadi 1 ml per liter air. Jadi kita akan langsung sekaligus melarutkannya ke dalam tong 200 liter seperti yang sedang diisi air. Oke, jelas. Jadi kalau sudah tindakan pengobatan, baik itu jamur maupun hama, kita akan memakai dosis tertinggi yang direkomendasikan oleh formulator penyedia pestisidanya. Dan perlu diingat ketika terjadi pencampuran atau mixing seperti ini, yang mana fungisida ketemu dengan pupuk, itu usahakan untuk selalu diecerkan
jenis pestisidanya, kemudian baru diikuti dengan pupuknya. Oke, yang selanjutnya ini pupuknya. Hari ini kita akan memakai Gandasil B. Jadi kita akan memakai dosis 3 gram per liter air. Jadi kenanya kalau kali volume 200 itu ada 600 gram yang kita perlukan. Jadi yang satu piece yang dibuka teman saya itu 500 gram, kemudian kita perlu tambahan 100 gram lagi, jadi totalnya 600 gram. Jadi kalau Gandasil B ini produk lawas yang memang keberadaannya sudah lama di pasaran dan memang sudah tidak asing lagi untuk kalangan kawan-kawan petani. Kemudian yang itu 100 gram. Untuk selalu diperhatikan ketika menggunakan baik itu pupuk maupun pestisida, harap selalu mengikuti anjuran formulator yang sudah menyedia produk tersebut, karena ketika terjadi pemakaian dosis yang ugal-ugalan akan khawatir menyebabkan dampak yang negatif, karena mereka formulator sebelum lepas ke kita petani untuk dipasarkan itu terlebih dahulu memang sudah melakukan riset yang berulang-ulang. Banyak sekali dampak kerugian ketika kita penggunaan pestisida maupun pupuk tidak tepat dosis, selain menyebabkan toksisitas atau keracunan, kemudian akan menyebabkan kekebalan pada hama penyakit. Kemudian bisa juga terjadi pemborosan, itu otomatis akan berkaitan dengan biaya produksi yang kita keluarkan. Jadi seperti inilah ya kawan-kawan, ketika terjadi penjamboran usahakan setiap jenis kita larutkan masing-masing untuk memastikan pelarutan secara sempurna. Kemudian yang paling urutan terakhir itu perkat. Seperti biasa kita menggunakan exer borer seperti itu. Kita perlukan 100 ml. Jadi perkat sangat diperlukan. Selain tujuannya untuk merekat, kemudian dia juga sebagai perata
khususnya ketika terjadi mixing seperti ini. Dia akan mampu merata antara pupuk dan fungisida tadi. Kemudian yang selanjutnya, dia juga berfungsi untuk meningkatkan kinerja hasil dari semprotan kita. Kemudian kita penuhkan sampai volume 200 liter. Jadi tong yang kita gunakan ini 200 liter. Kemudian untuk diaduk, untuk mencampur supaya menyatu. Jadi ketika melakukan penyeteman dalam jumlah besar, kita selalu mengecer seperti ini dalam tong 200 liter. Jadi dengan begini akan mempermudah pekerjaan kita. Karena kalau setiap mau setem baru mengambil dosis, itu kita akan boros waktu. Namun kalau sudah kita buat dulu seperti ini, kita tinggal mengambil dan mempercepat proses pekerjaan. Nanti ketika pas pengambilan berikutnya, sebelum kita mengambil cairan yang ada di dalam tong itu, untuk selalu dilakukan pengadukan terlebih dahulu, kemudian baru kita ambil, masukkan ke dalam tangki sprayer kita. Oke, jelas ya, sudah mas. Oke, ini kita ada dua jenis knapsack. Yang pertama ada elektrik, kemudian yang satunya yang motoran seperti itu, yang berbahan bensin, itu yang 2 tak ya kawan-kawan. Ini ada teman kita yang satunya yang menggunakan knapsack elektrik, karyawan baru kita ya kawan-kawan, namanya Mas Ale. Memang keturunan Jawa Bangka, ibunya Jawa, kemudian bapaknya Bangka. Hati-hati mas, ini berbahaya, pestisida. Jadi kalau sasaran knapsack elektrik seperti itu hanya untuk pohon-pohon yang pendek. Kalau yang pohon tinggi itu tidak terjangkau lagi, dan memang harus menggunakan knapsack motoran pakai bensin. Ya, coba perhatikan setiap pengambilan ini, ketika sudah memakan waktu lebih kurang 5-10 menit, kita wajib mengaduk kembali cairan yang sudah kita buat. Tujuannya untuk menghindari endapan pestisida maupun pupuk yang ada di dasar drum tersebut. Ya, seperti itu. Jadi cap elektrik memang untuk pohon-pohon yang pendek seperti itu. Itu jenis Mickey yang disetem oleh Mas Ale-nya. Kemudian cara penyetemannya, usahakan atas bawah daun itu untuk di stem semuanya. Ini jenis kreba, dan memang ada sebagian yang sudah terubus kembang dari total lebih kurang 1 bulan setelah perlakuan pemupukan. Apa jelas itu. Dan di atasnya, kalau prediksi ini perlu 1 bulan lagi untuk
terubus bunganya secara serempak dan sangat tampak sekali kuncum-kuncum calon bunganya sudah mulai mengembang. Untuk pohon yang tinggi dia memang membutuhkan motor sprayer mesin berbahan bensin seperti itu, karena dia memang membutuhkan daya dorong yang cukup kuat untuk menjangkau ketinggian seperti itu. Ya, cukup dulu ya kawan-kawan. Sampai berjumpa di tahap pemupukan berikutnya di 2 minggu kemudian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.